saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Nasib Muslim minoritas di kompleks Taman Villa Maruya dihalangi bikin masjid. Tarawih pakai tenda. Miris, sungguh miris. Admin tegaskan lagi, sangat miris di Republik Indonesia yang 87% beragama Islam, tapi kompleks perumahan Taman Villa Maruya sungguh sangat keterlaluan. Perumahan Taman Villa Maruya, bagaimana tanggung jawabmu? Apakah kau mau eksklusif dengan orang-orang seetnismu? Apakah kau pula ingin meniru kebijakan Cina Tiongkok di mana melarang warganya untuk sholat dan mendirikan masjid? Cina Tiongkok sangat jahat terhadap Muslim Uighur. Apakah itu yang kau tiru, wahai Taman Villa Maruya? Nasib Muslim minoritas di kompleks Taman Villa Maruya dihalangi bikin masjid. Tarawih pakai tenda. Gelora.com. Sulit percaya tapi nyata. Beginilah nasib warga Muslim yang minoritas di kompleks perumahan Taman Villa Maruya, Jakarta Barat. Sudah sekitar 30 tahun usia TFM belum ada masjid yang didirikan marga Muslim TFM berdiri. Pengembangan yang punya kewajiban pun tidak melaksanakan itu, namun ketika ada warga yang berprestasi membangun masjid dengan biaya swadaya, praktis sejak itulah mendapat tantangan dari selusin warga yang mengklaim diri bertindak atas nama 2000 warga TVM atau Taman Villa Maruya. Menurut Ketua Pembangunan Masjid At-Tabayun, Marah Sakti Siregar, pihaknya sudah mengantongi izin Gubernur DKI untuk menempati lahan 1078 meter persegi milik Pemda. Namun belasan orang dari warga mayoritas tentang dengan dalih itu lahan ruang hijau terbuka atau RTH. Padahal itu lahan itu juga lebih 10 tahun lalu berdiri kantor RW. Tanpa izin Pemprov, tanpa IMB, bangunlah ilegal itu dianggap wajar karena untuk kepentingan warga. Sedangkan mendirikan masjid yang mengantongi izin bagi penentang bukanlah kegiatan untuk kepentingan masyarakat. Gubernur DKI juga tidak ujuk-ujuk terbitkan izin. Gubernur DKI terlebih dahulu menempuh proses untuk perubahan zonasi itu menjadi coklat. Begitu istilahnya. Terlebih dahulu meminta perangkat daerah melakukan kajian itu sejak makan waktu sekitar tahun baru Gubernur keluarkan izin. Cerita Marah Sakti. Kini beragam dalih dikarang-karang untuk menghalangi sampai secara terang-terangan muncul 12 warga, bukan seluruh warga TVM di wilayah Jakarta di mana lokasi menjadi akan dibangun seperti klaim. Menggugat dugaan pengembangan sudah disediakan lahan seluas 312 meter persegi untuk sarana ibadah, bukan masjid. Mereka rupanya tidak tahu lahan itu sudah diserahkan pengembangan kepada Pemprov DKI, bukan milik pengembangan lagi. Prakarsa pembangunan masjid ini muncul 2 tahun lalu pada tanggal 3 November 2019. Panitia masjid mengadakan sosialisasi kepada seluruh perwakilan warga, langsung mendapat tantangan. Muncul selisih pendapat Ketua RW TVM yang notabene Ketua Paguyuban Warga TVM Irjen Pol pun Dr. Burhanuddin Andi menangani. Marah Sakti menunjukkan tonasi rapat dan foto-foto suasana pertemuan yang menunjukkan Hartono. Pengacara kantor Hartono hadir tapi belakangan putar balikan fakta dengan mengatakan tidak ada sosialisasi. Tengah malam dua pihak capai kesepakatan masing-masing dipersilahkan mengurus izin. Warga yang menghendaki lahan bakal masjid di Blok D seluas 312 meter silahkan mengurus izinnya ke Pemprov DKI dengan syarat akan ada penambahan luas lahan sekitar 1000 meter persegi supaya bisa dibangun sebuah masjid jami digunakan untuk sholat Jumat. Begitupun pun masyarakat yang berlaku bagi warga yang menghendaki lokasi masjid di atas lahan seluas 1078 meter persegi di Blok C1. Siapa yang lebih dulu bisa memperoleh izin atas lahan yang manapun maka semua pihak ikhlas menerima. Begitu bunyi kesepakatan dalam rapat yang dipimpin Ketua RW dan dihadiri Ketua-Ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat di TVM.
Itulah yang diingkari oleh warga yang sekarang menggugat pembangunan masjid di Blok C1 yang sudah memperoleh izin Gubernur DKI nomor 10 nomor 1021 atau 2020. Izin gubernur sendiri tidak otomatis berlaku, masih ada balasan persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk menandatangani perjanjian sewa menyewa dengan Pemprov DKI Jakarta yang diwakili Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah pada tanggal 26 Oktober 2020. Di dalam SK Gubernur nomor 2020 maupun perjanjian sewa menyewa, pasal 1 jelas-jelas menyatakan bahwa Pemprov DKI menyetujui pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah seluas 1078 meter persegi di Blok C1, Taman Villa Maruya, kepada panitia pembangunan Masjid At-Tabayun untuk pembangunan masjid di lahan Blok C1, Taman Villa Maruya. Sebagai syarat untuk pengendirian masjid di lahan tersebut, panitia pembangunan Masjid At-Tabayun mengurus surat rekomendasi dari FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Jakarta Barat, dan itu diperoleh setelah proses 9 bulan. SK Gubernur tentang pemberian izin pemanfaatan lahan untuk menjadi tersebut kini digugat oleh sekitar 12 warga, 6 orang domisili Tenggarang, termasuk diantaranya para pengurus RT di luar Ketua RW dan 1 Ketua RT TVM ke PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Mengingat warga Muslim, TVM memerlukan ruang ibadah. Untuk kegiatan sholat terutama dalam bulan suci Ramadan tahun ini, panitia At-Tabayun membangun sebuah tenda yang berfungsi sebagai masjid di lahan Blok C1 yang sudah berizin dan sudah memberitahukan juga secara khusus kepada Ketua RW 010 Maruya Selatan dan ditembuskan kepada instansi pemerintahan terkait serta kepada semua Ketua RT baik yang ada di RW wilayah Jakarta Barat maupun Ketua RT yang ada di wilayah Tangerang. Baru 2 hari keberadaan tenda At-Tabayun sebagai tempat sholat warga Muslim TVM, seperti petir di siang bolong disomasi oleh kantor hukum Kartono dan rekan di ultimatum supaya dibongkar dalam waktu 3 kali 24 jam, membuat warga Muslim serasa resah dan terintimidasi. Suasana batin amat terganggu dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Di TVM warga Muslim memang minoritas hanya 10%, namun lokasinya dikelilingi pemukiman warga yang Muslim yang jumlahnya 90%. Selama ini warga Muslim banyak bersabar melihat perlakuan penentangan sampai berani mengintimidasi warga. Masalahnya, niatnya untuk membangun masjid rumah Allah harus dihindari konflik warga Muslim TVM. Juga takut apabila diskriminasi atas diri mereka diketahui warga Muslim di sekitar bisa berakibat fatal. Ini sulit dipercaya tapi nyata. Padahal pemenuhan suara sana ibadah bagi semua warga Indonesia dijamin oleh negara yang berazar Pancasila. Ucap Andre Suyatman, salah seorang pengurus Masjid At-Tabayun, menyampaikan curahan hatinya. Menurut pengamat redaksi gugatan penentang di PT UN, baru tahapan pemeriksaan. Belum tentu bisa lanjut saja pun belum tentu menang. Menang saja pun belum tentu otomatis direalisasi. Lawan bisa dibanding dan bisa panjang prosesnya. Pasal tan ini penggunaan lahan untuk masjid, bahkan bukan lahan untuk pembangunan pusat pembelanjaan. Terkait kearifan lokal, kata Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Pasatria, seperti dikutip banyak media, lalu tidak ada pelanggaran dalam rencana pembangunan masjid di bekas lahan RHT. Begitulah tegasnya.